warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang amat kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar, Bapak Haji Romalan M, SPD MSI, yang tidak lama lagi nanti akan hadir. Yang amat kami taati fatwa-fatwanya Hajah Ustazah Ibu Tanmewa dari Surabaya, Bapak Ibu pengurus Komite SMP Negeri 1 ini, Bapak-bapak pengawas, Bapak-bapak kepala sekolah, rekan-rekan kami se-Kabupaten Blitar, para muspika, para Bapak Ibu wali siswa, para sesepuh-sesepuh kami, Bapak Ibu guru kami yang purna tugas pernah berdinas di SMP Negeri 1 ini yang berkenan hadir pada pagi hari ini, serta ananda semuanya yang berbahagia. Mengawali acara ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita ditakdirkan bertemu dalam suasana yang luar biasa, yaitu sehat walafiat. Sekali lagi mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan ajaran kebenaran kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu memperoleh pertolongan dan sahabatnya mulai dari dunia hingga di hari akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu para undangan serta Anda semuanya yang berbahagia, pada pagi hari ini adalah puncak ulang tahun kita, sekolah kita yang tercinta, yakni SMP Negeri 1 Lingi. Ulang tahunnya keberapa anak-anak? Ya, 55. Berarti usia sekolah kita sudah setengah abad lebih. Mudah-mudahan dengan kita syukuri seperti ini, yang diawali dengan rangkaian kegiatan sejak seminggu yang lalu, yaitu diawali dengan kegiatan pertandingan basket antar SMP se-Kabupaten Blitar, yang alhamdulillah juara putranya SMP Negeri 1 Lingi sendiri. Juara satu putrinya tetangga kita, yaitu SMP Negeri 2 Lingi. Kemudian diteruskan dengan kegiatan lomba mapel SDMI se-Kabupaten Blitar, yang pesertanya juaranya sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Kemudian dirangkai dengan lomba tetembangan, lomba menyanyi, lomba catur tingkat SDMI se-Kabupaten Blitar. Juaranya juga sudah ada di depan kita ini. Kemudian yang tidak kalah penting sebagai kebiasaan kita adalah peduli terhadap sesama, yaitu kegiatan memperbaiki rumah siswa yang kurang layak huni, yaitu Ananda kelas 7G, nama Ananda Silvia yang berdomisili di lingkungan Jari, Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun. Alhamdulillah selama 7 hari sudah kita selesaikan, dan sekarang menjadi mudah-mudahan lebih baik dan bermanfaat, menambah kesehatan dalam rangka untuk belajar di rumah putri kita yang bernama Silvia. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini senantiasa bermanfaat bagi Ananda Silvia beserta seluruh keluarganya. Berikutnya adalah kita tidak kalah peduli terhadap lingkungan hidup. Hari Jumat minggu yang lalu kita melaksanakan bakti sosial kebersihan lingkungan kepada tempat-tempat ibadah pada masjid yang ada di Kelurahan Beru, Babatan dan sekitarnya, dan tempat ibadah gereja baik Kristen maupun Katolik. Hari Jumat yang lalu juga telah kita selesaikan,
serta tempat umum Jalan Ahmad Yani, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Urip Sumarjo serta RPH. Bentuk kepedulian SMP 1 Lingi terhadap Kota Ajipura, kota kita yang tercinta, yaitu kota kecil Belingi. Tepuk tangan untuk kita semuanya dan kota Belingi. Juga pada hari ini nanti SMP 1 Lingi akan memberikan santunan kepada anak yatim dan miskin sejumlah 46 siswa putra putri kita yang sekarang sudah duduk di depan, nanti akan kita panggil ke depan. Tidak untuk kemungkinan Bapak Ibu dan para hadirin untuk turut memberikan santunan pada saat ini juga. Kami persilahkan nanti. Yang lebih penting lagi, Bapak Ibu dan hadirin semuanya serta anak-anakku semua, kelas 789 yang berbahagia. Puncak acara Disnatalis kali ini adalah penuh dengan kegiatan religi. Tadi pagi diawali dengan SMP 1 Lingi berzikir. Mudah-mudahan dengan kita berzikir dan beristighosah senantiasa memperoleh petunjuk jalan yang lurus dari Allah SWT. Sehingga SMP 1 Lingi dalam mewujudkan visi dan misinya senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua senantiasa rukun, damai, cerdas, berilmu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dijadikan anak yang soleh dan solihah, lulus semua dan naik kelas semuanya, bisa mendapatkan sekolah yang terbaik yang dicita-citakan. Para orang tua, komite paguyuban kelas diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Para pengajarnya, seluruh guru mulai dari kepala kelas sampai yang paling belakang diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Berikan rezeki yang bermanfaat. Berikan kehidupan yang husnul khotimah. Allahumma amin. Pada diri anak-anak semuanya berbahagia. Kita hari ini akan mendengarkan tausiah yang tidak asing lagi, sering kita lihat di TV. Kalau kemarin kita hanya melihat di televisi, maka sekarang beliau sudah hadir di antara kita. Kita akan mendengarkan secara langsung. Kita bisa berinteraksi, bertanya jawab. Mari kita nikmati acara ini dengan penuh rasa ikhlas. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, kajian-kajian kita terhadap agama yang kita anut, yakni Islam. Mudah-mudahan begitu, Allahumma amin. Berikut pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para wali siswa, kepada para donatur sekolah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para sponsor dari Bank Jatim, dari para orang tua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terhadap mulai dari pembangunan musola kita yang hari Jumat kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Rianto di sebelah belakang sana dengan ukuran 16 kali 12 meter. Jadi sudah cukup besar, kira-kira sudah sama dengan masjid. Mudah-mudahan pembangunan musola segera selesai dan segera kita manfaatkan bersama. Allahumma amin. Terhadap penyelenggaraan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman media, kepada CTV, kepada Radio Mayangkara yang mensupport kegiatan ini, kepada teman-teman pers mahkota, dan tidak ketinggalan Raja Blitar Jawa Post Group yang meliput acara ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tidak hanya bagi keluarga kita SMP Negeri 1 Lingi, tetapi juga kepada masyarakat Blitar secara umum. Allahumma amin. Saya kira itu sambutan kami sebagai pembuka acara ini. Sekali lagi mari kita ikuti acara ini dengan rasa ikhlas, dengan rasa nyaman, kita ikuti sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari kegiatan ini, bisa kita laksanakan dalam kehidupan bersekolah, bernegara, dan bermasyarakat. Khusus kepada para guru kami dahulu yang rawuh pada hari ini, Bapak Suroto beserta bapak-bapak yang lain, Ibu Dari, Ibu Wain, Ibu Pur, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu Siti Muawanah rawuh dari Pondok Tumpu, alhamdulillah. Mohon doanya mudah-mudahan SMP 1 ini senantiasa diminati oleh masyarakat, senantiasa berhasil dan selalu terbaik di Kabupaten Blitar. Saya ucapkan terima kasih kepada tim
Tim Hadrah lagu-lagu rohani dari grup SMP Negeri 1 Lingi punya kemampuan seperti itu. Mari kita support bersama, mudah-mudahan bisa mengembangkan bakat mereka. Kiranya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anak-anak, SMP 1 Lingi. Kita ulang tahun yang keberapa anak-anak? Sekali lagi, yang pengen nilainya bagus, yang pengen jadi anak yang soleh dan soleha, diangkat tangannya tinggi-tinggi. Bagus, supaya tangan kita sehat, tidak stroke. Anak-anakku diangkat tangannya semuanya, pakai semangat kita SMP 1 Lingi. Tepuk tangan untuk kita semuanya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran ala ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma afini bi badani, Allahumma afini bi sam'i, Allahumma afini bi basari. La ilaha illa anta amma ba'du. Al-Muharram, bapak-bapak alim ulama, bapak-bapak kiai, bunyai, wabil khusus panjenenganipun bunyai Tan Maiwa angel dan rampal, yang tentunya kita harapkan petuah-petuahnya kepada kita semua. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Lingi, yang kami hormati Bapak Ibu Mustika, Pak Lurah, Pak Camat, kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai di dunia sampai di yaumul kiamah. Ibu bapak dan anak-anakku yang kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Secara pribadi saya bisa menghadiri acara ini, dan sebenarnya sudah beberapa hari, bahkan 1 bulan kami tidak masuk kantor karena ada kegiatan dan ada tugas di luar kota. Tetapi kami bisa hadir, dan memang luar biasa kepemimpinan beliau Bapak Haji Dito ini. Tidak hanya ingin memajukan untuk kepentingan duniawi, tetapi beliau adalah memajukan tentunya untuk kepentingan akhirat nanti. Nampak sekali acara-acara, kegiatan-kegiatan pengelolaan pendidikan selalu dikemas dengan nuansa keagamaan. Dan alhamdulillah anak-anakku merasakan sendiri, ternyata belajar tidak hanya belajar secara umum, artinya materi umum, juga belajar agama itu indah. Anak-anakku wajahnya nampak ceria-ceria, ini dampak dari belajar agama. Kalau anak-anakku agamanya tidak kuat, di sekolah tidak ada pelajaran agama yang plus, insya Allah wajah hari ini, pagi ini tidak seceria yang kita lihat bersama-sama. Alhamdulillah, semoga Allah meridhoi apa upaya dan tentunya yang diusahakan oleh kepala sekolah dan seluruh jajaran Bapak Ibu guru. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya menyampaikan beberapa saja terkait tentunya program-program kita. Jadi ilmu ada 2, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah itu tidak harus semuanya mempelajari dan melaksanakan. Mungkin salah beberapa melaksanakan, sudah gugur kewajibannya. Yang satu adalah fardu ain, berarti tidak boleh tidak. Masing-masing personal harus melakukan dan harus melaksanakan. Fardu ain adalah ilmu agama. Ilmu
Ilmu agama ini adalah ilmu wajib yang harus dipelajari dan dilaksanakan dan diamalkan oleh seluruh umat yang ada di dunia ini. Untuk itu, program wajib belajar Al-Quran untuk yang Islam dan kitab suci untuk yang beragama lain ini bukan semata-mata sebenarnya merupakan program dinas pendidikan, tapi ini sebenarnya sudah menjadi program kita bersama, dan tanpa program itu pun sudah seharusnya bahwa kita sebagai hamba Allah insya Allah juga akan mempelajari, juga akan melaksanakan dan mengamalkan kaitan dengan apa yang sudah tersirat dalam Al-Quran, kitab suci kita masing-masing. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan anak-anakku semua, maka program wajib ngaji yang sudah dilaksanakan dan sudah tentunya ini menjadi program semua lembaga, dan khususnya anak-anakku jangan sampai ini menjadikan kendala. Justru inilah yang nantinya insya Allah kalau anak-anakku mau menekuni ngaji, tentunya ngajinya bisa di sekolah, bisa di luar sekolah. Tapi kami memprogramkan agar efektif pelaksananya, maka ngajinya anak-anak yang beragama Islam tentunya ada di sekolah dan sudah dilaksanakan. Insya Allah punya Aiwa. Jadi di SMP sini semua sekolah, jadi masing-masing ruang ini insya Allah sudah ditata oleh Pak Ardito selaku pengelola, selaku kepala sekolah, itu diupayakan putih. Sehingga anak-anakku ketika sholat duka tidak perlu semuanya mengumpul di musola, karena nggak mungkin cukup tempatnya. Tapi di tempat-tempat itu sudah bisa digunakan untuk sholat duka. Demikian juga untuk sholat jamaah zuhur dan jamaah yang lain tidak perlu mengumpul di musola karena itu nggak akan cukup tempatnya. Tapi tempat-tempat itu sudah ditata, insya Allah bisa digunakan untuk jamaah sholat zuhur, dan yang menjadi imam tentunya yang bisa di dalam di masing-masing kelas sudah bisa melaksanakan. Moga-moga dan semoga kegiatan yang baik ini jangan sampai nanti luntur. Sholat duka jamaah yang ada di sekolah ini tetap harus berjalan. Karena itulah insya Allah anak-anakku mengawali keimanan kita, sehingga program kami tidak hanya untuk mencerdaskan tetapi juga membangun akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Insya Allah dibangun dengan agama, nanti mutu pendidikan bisa meningkat secara signifikan. Tetapi kalau kita hanya mengejar kaitan mutu pendidikan dengan tidak memprioritaskan agama sebagai ilmu yang harus kita pelajari secara wajib ini, nanti nampaknya pendidikan ini fata morgana. Artinya nampak baik tetapi sebenarnya di dalam hatinya, di dalam perilaku mungkin itu tidak baik seperti hasil yang mungkin nampak di hasil penilaian yang ada. Jadi kami menginginkan ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak khususnya pelajari agama sebagai prioritas ilmu wajib. Sedangkan ilmu umum bukan berarti tidak penting, tetapi itu juga penting. Tapi jangan sampai pentingnya ilmu umum yang merupakan fardu kifayah itu justru mengalahkan pelajaran wajibnya pelajaran agama. Sehingga anak-anakku yang sudah belajar Al-Quran bisa membaca Al-Quran segeralah, karena seusia SMP nampaknya sudah balik. Sehingga sholatnya harus baik, sholatnya harus tekun, sholatnya harus benar. Jangan sampai sholatnya ini justru terabaikan dengan tugas-tugas fardu kifayah, tugas-tugas yang umum. Tapi ini lakukan lebih dulu, baru anak-anak melakukan pelajaran-pelajaran yang lain sebagai implementasi. Memang semata-mata ini kita kejar untuk bersaing di era globalisasi. 2015 anak-anak kami sampaikan, Indonesia sudah memasuki ASEAN Community, artinya sudah bebas di tingkat negara ASEAN. Jadi orang luar tingkat ASEAN itu Malaysia, Brunei, Thailand, dan seterusnya, Filipina, Singapura, itu sudah bisa memasukkan keahliannya ke berbagai negara di tingkat ASEAN. Nanti kalau kita siapkan, kita tidak membentengi diri, kemungkinan budaya-budaya dari luar yang akan cocok dengan kita nanti akan memasuki dunia kita, dunia anak-anak. Yang kita tidak siap, maka kita bisa-bisa yang kita orang adat ketimurannya juga bagus, agamanya juga bagus, tapi nantinya bisa-bisa agama kita itu akan tergeser dengan tentunya akan mendahulukan kepentingan-kepentingan yang sifatnya hanya duniawi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan kami pesan kepada
Kepada anak-anakku, sekali lagi budi pekerti, wawasan kebangsaan dan praktek keagamaan yang menjadi muatan lokal wajib kita. Tolong anak-anakku itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Demikian juga Bapak Ibu Guru, 3 muatan lokal ini tolong, ini adalah menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan karakter kita. Maka ini mohon selalu dilaksanakan sehingga insya Allah dalam mewujudkan anak yang cerdas nanti akan diimbangi anak yang berakhlak mulia. Jadi kita akan mendapatkan kepentingan dunia, juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu saja. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Saya doakan moga-moga anakku selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses sampai cita-citanya bisa tercapai dan ilmunya bermanfaat dini wa dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang sangat saya hormati dan saya taati, kepada yang terhormat yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Blitar, yaitu beliau yang terhormat Bapak Haji Romlan SPD MSI yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ulingi yaitu Bapak Harjito yang saya hormati, juga kepada para Bapak Ibu guru sekalian dari SMP Negeri 1 Ulingi yang saya hormati, kepada Bapak Komite Sekolah, kepada para tamu undangan, juga Bapak Ibu para wali siswa yang saya hormati, dan tidak lupa anak-anakku sekalian yaitu siswa-siswi SMP Negeri 1 Ulingi yang saya hormati. Ya, diselesaikan dulu atau gimana? Oke, monggo, lanjutkan dulu. Barang siapa di situ duduk di majelis zikir serius, sungguh-sungguh berniat thalabul ilmi, maka inilah orang-orang yang akan dapatkan barokah Allah. Semoga kita semuanya dapatkan barokahnya, amin. Maka yuk sejenak kita pusatkan konsentrasi kita untuk berzikir kepada Allah. Tidak apa-apa, nanti sama-sama bareng bagi jajannya belakangan, setuju? Oke, baik ya. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mulai masuk di SMP Negeri 1 Ulingi ini, apa yang saya lihat? Satu pemandangan yang menurut saya, dari saya keliling setiap sekolah, alhamdulillah hari ini hadir di hadapan saya para siswa-siswi terbaik, tertib, sopan, santun, subhanallah. Tepuk tangan, aplaus untuk kalian semuanya. Hebat, hebat sekali. Ini saya hampir yakin tidak secara sendiri terbentuk, tetapi adalah dari proses yang bagus. Dan ketika saya melihat di sini ada tulisan thalabul ilmi, thalabul ilma walau kana bijin, utlubul ilma walau bijin, maksudnya ya, tuntutlah
ibumu, bapak sendiri kayak begini. Anak ini hanya bisa menangis. Anak ini menangis. Dalam hatinya akan timbul gejolak. Dia kepingin sukses. Betul-betul dia kepingin bisa sukses. Tapi apalah yang terjadi, bapaknya seperti itu, ibunya pun dalam kondisi lemah. Anak itu akhirnya dihijrahkan, dititipkan di rumah temannya. Di daerah kota kecil, di daerah Tulungagung. Tahu Tulungagung ya? Tetangga Blitar kan ya? Anak itu alhamdulillah tetap bisa sekolah. Dan dia juga kebetulan ada di sekolah favorit, di SMA-nya juga di SMA Tulungagung, di sekolah favorit juga. Dia tidak berhenti untuk kepingin meraih suksesnya, walaupun dalam kondisi terseok-seok. Kondisi sudah betul-betul apa adanya. Tapi apa yang hebat dari anak ini? Saya membaca kisah pribadinya. Dia bilang apa? Saya tidak akan menelantarkan, saya tidak akan menghentikan keinginan saya, cita-cita saya. Untuk apa? Kesuksesan yang ingin saya miliki adalah hak pribadi setiap seorang anak. Ketika nantinya saya sukses, saya ingin bermanfaat, terutama dulu untuk kedua orang tua kami. Terus kemudian kata dia, untuk masyarakat, untuk bangsa ini. Saya lihat, oh begitu mulia. Dan akhirnya anak ini singkat cerita, akhirnya bisa meneruskan juga ke sebuah perguruan tinggi. Dan yang hebat, anak ini mulai dari SD, SMP, SMA, walaupun dalam kondisi terseok-seok, sampai kemudian dia lulus di perguruan tinggi, lulus dalam kondisi lumpuh. Dia ranking 1 bukan satu sekolah, bukan satu kelas, tapi satu sekolah. Allahumma Rabbi, dalam kondisi seperti itu. Bayangkan, dan dia pada saat SMA, dia sekolah sambil bekerja. Saya rasa tidak ada anak-anak di sini yang sekolah sambil bekerja. Bersyukurlah kalian punya orang tua dengan kasih sayang Allah yang penuh, tapi luar biasanya ya. Anak ini sekolah sambil kerja, kerja sambil kuliah, masih bisa bagus. Dan dia meneruskan cita-citanya, akhirnya dia sekolah, kuliah, selesai. Dan apa yang diharapkan mulai sedikit terwujud. Dan ujung-ujungnya anak ini buka usaha, kemudian alhamdulillah cukup lumayan bagus. Dari apa yang dia peroleh di sekolah ternyata banyak sekali manfaatnya. Tapi dia atau katakan, segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa saja terjadi. Maka dia pegang teguh itu. Apa yang terjadi? Selain dia sukses dunia, dia pelajari itu ilmu agama. Ini betul-betul pas sekali dengan program yang ada di SMP Negeri 1 ini. Bukan hanya urusan dunia yang dimajukan, tetapi urusan akhirat pun dipentingkan. Subhanallah. Singkat cerita, anak ini sekarang terus menambah wawasan ilmunya, walaupun lulus kuliah bukan berarti berhenti untuk belajar. Anak ini ingin menggantikan sebagai seorang anak bangsa, sebagai seorang anak. Orang tuanya sekarang sudah tiada semuanya, tapi aku yakin orang tuanya di alam baka tersenyum bangga. Karena apa? Anaknya meneruskan cita-cita orang tuanya dalam kondisi apapun. Dan subhanallah, saya kenalkan anak itu ada di depan Anda sekarang. Itu. Kalau cerita orang lain tidak ada roh, tapi kalau cerita pribadi, saya alami setiap tetes keringat, tetes air mata, saya tahu itu perjuangan orang tua kami. Tapi karena ini harus berhenti, saya tidak akan pernah berhenti. Kesuksesan adalah milik pribadi saya. Akulah penentu kesuksesan itu. Dan alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, berkat pertolongan Allah, dengan satu kehendak sikap yang bagus, alhamdulillah, cita-cita itu bisa saya raih. Dan semoga ini menjadi sebuah inspirasi hidup bagi kalian semuanya. Bukan hanya kalian ya. Apa yang menjadi dasar? Pada saat itu saya belum kenal Islam. Tapi karena pada saat itu belum ada pendidikan non-muslim yang ada, saya terpaksa ikut duduk seperti ini, mendengarkan tausiah seorang kiai. Persis seperti anak-anakku sekarang hari ini. Dan apa yang sampai sekarang itu tercatat di dalam alam bawah sadar saya, rekaman itu begitu mantap kepada hidup saya. Beliau sampaikan apa? Ternyata luar biasa. Hasil
Allahu Akbar. Saya memilih sekolah pada saat itu, ibaratnya kalian saat ini, kalau sekolah itu saya ibaratkan adalah sebuah senjata pistol ataupun senapan barangkali. Apa yang terjadi? Kalian pilih pistol yang tepat, pistol berkaliber. SMP Negeri 1 Beringin sebelum saya datang ke Blitar itu sudah terkenal SMP terfavorit di Beringin. Bahagialah, betul-betul bangga kalian dengan alma mater ini. Ini tembaknya sudah tepat, pelurunya pun peluru yang jitu. Siapa itu pelurunya? Bapak Ibu guru kalian. Pelurunya bukan peluru yang melempem, tembaknya bagus berkaliber, pelurunya bagus. Tinggal sekarang sasaran sudah ada. Kesuksesan itu dari sekian banyak, ada peluru, ada tembak, tentunya ada yang menembakkan. Siapa itu yang kalian ini? Sasaran sudah ada, tembak ada, peluru ada, sasaran ada di sana. Ketika kalian tembakkan ke sana tepat sekali, tapi kalau anda tembaknya melenceng, kalau ada ketidaksuksesan, jangan salahkan peluru atau pistolnya. Betul atau benar? Berbahagialah, berbanggalah di ulang tahun yang ke 55 tahun. Betul? Benarnya kalian belum lahir 55 tahun SMP Negeri 1 ini sudah membuktikan eksistensinya, keberadaannya yang begitu hebat. Oh, Allahu Akbar. Jadi hari ini adalah generasi-generasi penerus, yaitu apa? Generasi-generasi muda yang betul-betul diharapkan nanti berintek yang bagus, ilmu pengetahuan teknologi yang indah, tetapi juga berimpak yang baik, iman takwanya juga indah. Maka ini yang saya sampaikan, ada semuanya di surat Luqman. Nanti buka Qurannya. Aku yakin anak-anak pasti bisa. Kenapa? Wong di sini ditanamkan kok harus ada wajib ngaji. Berarti sudah oke semuanya ngajinya. Betul kan? Yang pertama yang harus apa ditanamkan? Bolehlah supaya tidak tegang, kita sholawatan sebentar mau. Ini menyangkut orang tua, anak-anak juga semuanya komponennya. Sarang-sarang ya. Assalatu
kedua. Kalian pertama, ayo sinasmahu ida ulida, beri nama yang terbaik, semua sudah diberi nama yang baik. Yang kedua ini poin penting, wa yu'alimahul kitaba ida aqola. Ini persis seperti tepat sasaran untuk meningkatkan pengabdian ya, dengan menuju kualitas layanan pendidikan yang jauh lebih bagus. Maka mari kita simak 5 poin saja. Yuk, yang pertama apa? Kitab apa yang harus diajarkan kepada anak kula panjenengan, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama tentunya yaitu tentang ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia, ilmu akhirat. Lebih penting mana? Lebih penting akhirat. Salah. Dua-duanya penting. Islam itu keseimbangan. Ilmu dunia penting, ilmu akhirat juga penting. Memang tapi pengamalan dasarnya, akar dari segala ilmu yaitu apa? Ilmu tentang tauhid dulu, ilmu tentang ketuhanan. Untuk apa ini? Supaya bisa menjawab tantangan zaman yang semakin hari semakin heboh. Era globalisasi tidak bisa dihindari, kemajuan teknologi segala macam itu bukan apa, karena setiap zaman itu punya tantangan yang berbeda-beda. Tapi kita tidak bisa menghentikan kemajuan teknologi, tapi kita bisa menyiapkan generasi yang betul-betul bagus, mumpuni, tangguh di segala bidang. Ilmu agama untuk apa? Bisa menjawab tantangan zaman dimanapun dia berada, karena anak-anak yang dididik dengan ilmu ketuhanan yang kuat, kalimat tauhidnya mengkristal di dalam hati dan jiwanya, dimanapun dia ada, dimanapun dia merasa diawasi oleh Allah. Maka setiap lini kehidupannya dia dasarkan ibadah, mencari ilmu dasar ibadah, berbakti kepada kedua orang tua karena ini ibadah, menghormati para ibu bapak guru karena ibadah. Maka anak ini kemanapun dia merasa apa? Diawasi oleh Tuhannya. Ini yang akan manis, akan elok. Maka apa? Betul-betul kalimat tauhidnya la ilaha illallah punya efek yang sangat besar di dalam kehidupannya. Semoga anak-anakku juga demikian. Amin. Saya itu kalau berbicara dengan anak-anak itu ingat masa lalu duit 30 tahun yang lalu ya Allah. Kami juga seperti kalian, Masya Allah. Tapi inilah sebuah kehidupan. Maka satu yang harus ditanamkan anak-anak, agama jangan sampai ditinggalkan, agama jangan sampai dinomor sekiankan. Keseimbangan dunia akhirat, tapi juga jangan lupa urusan dunia juga dipentingkan. Wabtaghi fima atakallah darul akhirat. Cari ridhonya Allah untuk persiapan akhirat kelak. Tapi apa di dalam Quran? Walatan sanasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan urusan duniamu.
juta. Batu ginjal yang diangkat. Ini loh mindset kita bawa. Makanya orang Islam kalau mau melajari dunia juga harus dengan ilmu. Tidak boleh orang Islam itu kalau bisa jangan lemah. Karena mukmin yang kuat lebih disukai Allah. Kuat imannya, kuat hartanya, kuat badannya. Itu yang harus kita canangkan. Orang dia dokter ahli bedah ginjal. Cuma sedikit tok bu, 20 juta. Itu pagi gede batunya tak boleh sampai itu gede-gede mengket ngaturnya. Tapi dapat 20.000 bukan masalah apa, itu baru diukur dari materi. Masya Allah. Maka identik dari Islam itu memberikan satu hal, satu wawasan kepada umat bahwa kamu harus kuat dunia akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa ingin sukses di dunia maka dia harus dengan ilmu. Sampai kayak gitu loh, jauh sampai ke negeri Cina. Lubang Islam datang ke Indonesia juga ada dari ulama Cina yang siakan. Ada nama besar sama nama Ceki atau Cengho. Pernah dengar? Cengho ditarik balik ke negeri Tiongkok. Ada generasi berikutnya yang siar Islam di tanah Jawa. Namanya adalah Bun Cui Ho. Siapa? Bukan kita, maksud saya Bun Cui Ho itu siapa kok? Tidak tahu betul. Untung ketemu Cina di sini ya. Bun Cui Ho itu adalah nama asli dari Kanjeng Sunan Ampel. Oh alah, bahasa di bawah berita. Oh alah. Bun Cui Ho perjuangannya diteruskan salah dua putranya. Satunya bernama Sunan Derajat, satunya bernama Sunan Bonang. Kalau papanya bernama Bun Cui Ho, salah satu anaknya itu bernama Bun Ang. Lidah Jawa susah ngomong Bun Ang jadi Bonang. Oh laki. Oh. Di Surabaya Majapahit ada Syekh besar bernama Tan Kim Han. Beliau gugur tapi sebelumnya sudah menikahi orang pribumi. Dan satu keturunan dari Tan Kim Han menjadi orang besar di negeri Indonesia kita kenal dengan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Dari sejarah ditarik ke atas yaitu dari Tan Kim Han. Tan Kim Han gugur, perjuangan Islam diteruskan menciarkan ilmu Allah, yaitu di bumi Demak di Sorong Jawa Tengah. Pada saat itu belum ada umat Islam. Justru ulama Cina yang membaiat orang Jawa yang mau masuk Islam. Dan beliau bernama pendiri Keraton Demak di Sorong Raja Desa pertama di tanah Jawa. Justru didirikan oleh seorang Raden Patah. Kita kenal nama Raden Patah, nama aslinya adalah beliau adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama asli Tan Eng Hwa. Ayah, sila kabe ya. Kalau di Jawa Tengah, di Demak, di Solo ada Tan Eng Hwa. Pagi hari ini di Belingi ada Tan Eng Hwa, nyambung. Itulah intinya. Maka tidak boleh dihentikan ilmu pengetahuan sampai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat wajib dituntut oleh anak-anak muslim. Man aradahu mafa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa ingin sukses dunia akhirat maka juga harus dengan ilmu. Ilmu akhirat harus maju. Saya salut sekali. Ada satu program yang saya lihat di Kabupaten Blitar ya. Itu ada wajib ngaji. Baru saya dengar dari Kadiknas hari ini. Subhanallah. Bersyukur kalian. Tepuk tangan dong untuk Kadiknas. Rasanya zaman saya dulu mau ngaji susahnya betul. Sekarang ini ajang yang manis. Dulu saya mau ngaji lidah kita agak beda. Oke, Ustaz saya bilang asyhadu an la ilaha illallah. Hari ini taklimat kita begitu. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz begitu fasihnya ya. Tapi kita aduh susah banget. Tapi tidak masalah. Kalau mau belajar, alhamdulillah akhirnya bisa juga. Betul? Jadi ilmu yang pertama diberikan adalah ilmu akhirat, kemudian ilmu dunia, dua-duanya. Terus setelah itu pengabdian yang Jatimnet Online membela yang benar dan menyuarakan aspirasi rakyat. Tabloid Mahkota.